Di dalam praktik meditasi banyak poin yang di dalam praktik itu sendiri kita butuhkan untuk agar supaya kita bisa mendapatkan kemajuan. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan juga bahwa meditasi itu tidak berdiri sendiri. Artinya apa? Bahwa kita membutuhkan kebajikan-kebajikan yang lain. Ini juga yang menjadi faktor pendukung sebuah kemajuan di dalam praktik itu sendiri. Ya, ada orang yang terkadang stuck, meditasinya tidak berkembang. Walaupun pada dasarnya dia sudah berada pada jalur yang tepat. Artinya dia sudah berada pada sama-samadi itu sendiri. Mungkin ini juga menjadi hal yang penting yang mesti kita pahami. Kenapa meditasi kita tidak bisa berkembang? Kenapa stuck di situ saja? Ini juga yang menjadikan kita itu berbeda kondisinya dengan kalau kita bandingkan di zaman di mana guru junjungan kita Sang Buddha Gautama masih hidup. Ada orang ketika diajarkan oleh Sang Buddha dengan mendengarkan beberapa nasihat atau ajaran, mereka mampu mencapai tingkat kesucian. Kalau kita lihat kronologi pencapaian seseorang nampak begitu singkat, nampak begitu gampang. Tetapi kita tidak pernah mencari tahu latar belakang histori orang itu seperti apa. Kebajikan apa saja yang mereka sudah pernah lakukan. Jadi ketika ketemu Sang Buddha, mendengarkan ajaran, dia seketika itu juga dapat mencapai tingkat kesucian. Tentu di sisi lain faktor karena yang mengajarkan itu Sang Buddha yang notabene memiliki yang namanya Sabanyutanyana. Orang-orang ini bisa dengan cepat mencapai tingkat kesucian. Nah, di dalam praktik itu ada namanya wirya, semangat. Kita bisa menemukan begitu banyak poin yang dalam semangat ini sendiri sangat penting untuk kita miliki. Kalau kita lihat pokok-pokok dhamma yang mengajarkan tentang wirya itu banyak sekali. Coba kita lihat dari Satta Bojangga juga misalnya. Ya, diajarkan untuk memiliki semangat. Pancabala juga ada semangat di situ. Nah, ini artinya apa? Bahwa semangat ini tidak bisa dipungkiri sebagai bentuk daripada energi yang sangat kita butuhkan di dalam latihan. Nah, untuk membangkitkan sebuah semangat di dalam praktik, ada banyak poin.
Salah satunya tentang panca abinha pacawe kana pata. Artinya 5 hal yang mesti sering-sering harus kita renungkan. Sehingga ini yang menjadikan kita itu memiliki semangat dan tidak lengah. Ya. Poin pertama dari panca abinha pacawekana adalah yang berhubungan dengan jarada momhi. Ya. Saya akan mengalami usia tua. Saya akan mengalami proses penuaan. Dengan kita menyadari bahwa proses penuaan itu terus terjadi setiap saat dalam diri kita, ini akan menjadikan kita paling tidak lengah, kemudian memiliki satu semangat di dalam latihan. Karena kalau kita tidak berlatih, karena kalau kita tidak belajar, kita akan dimakan oleh usia tua itu sendiri. Dan pada akhirnya ketika usia tua itu sendiri sudah benar-benar menghampiri kita, kita sudah tidak banyak bisa melakukan apa-apa. Dibanding dengan kondisi saat ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah biadi dan momhi. Saya akan mengalami sakit. Kalau kondisi sakit itu sudah menghampiri setiap praktisi, maka tentu kita tidak akan mampu berlatih semaksimal seperti sebagaimana ketika kondisi kesehatan kita masih baik. Ini mesti terus harus direnungkan. Kita tidak bisa terlena oleh kondisi yang ada, kesehatan yang ada, sebagaimana mesti yang ada saat ini. Karena yang namanya penyakit itu tanpa kita tahu sebab, musebab, dia bisa saja datang kepada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah marana dan momhi. Merenungkan bahwa kita akan mengalami kematian. Sebagaimana yang pernah juga saya sampaikan bahwa kematian merupakan salah satu bentuk daripada mara yang merintangi, yang menghalangi banyak pencapaian di dalam praktik itu sendiri. Karena apa? Ketika kematian datang, ketika kematian terjadi, secara otomatis praktik itu terputus secara total. Kalau Anda, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terjerumus misalnya, lahir ke alam-alam, 4 alam penderitaan, maka satu hal yang sulit sekali atau bahkan mustahil Anda bisa praktik dhamma itu sendiri. Atau misalnya Anda, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, atau kita kembali terlahir di alam manusia. Itu pun membutuhkan proses. Kita berada dalam kandungan ibu kita 9 bulan 3 minggu. Rata-rata seperti itu, butuh waktu
perkembangan dari janin, kemudian setelah lahir sekalipun kita butuh perkembangan. Lahir menjadi bayi butuh proses. Kalau artinya kita ketemu lagi dengan ajaran Buddha Dhamma. Syukur-syukur kita bisa ketemu. Ya, ibu kita membawa kita ke wihara. Ibu kita ya, membawa kita belajar agama Buddha. Jadi satu hal yang panjang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Untuk bisa kembali mengkoneksikan ya, praktik yang sudah kita lakukan di kelahiran yang lampau dengan kelahiran kita saat ini. Jadi ini mesti kita renungkan secara terus menerus setiap saat. Ya. Kemudian sabehi me piyehi. Ya. Mana pehi nana bawu wina bawu. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita cintai, yang kita sayangi, akan berpisah dengan diri kita. Tidak ada sesuatu hal yang sifatnya abadi. Tidak ada satu hal yang sifatnya permanen. Ketika kita tidak menyadari akan hal ini, dan itu terjadi, di situ penderitaan akan terasa sangat berat. Sulit kita bisa mampu untuk belajar menerima. Kemudian kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama patisarana, yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa. Kita memiliki karma yang mesti kita warisi. Ya. Kita lahir, ya, berkembang, tidak terlepas dari karma kita. Kita juga terlindung oleh karma kita. Apapun karma yang kita lakukan, baik atau buruk, itu yang akan kita warisi, itu yang akan kita terima. Jadi 5 bentuk daripada perenungan abinha pacawekana ini, kita mesti sering-sering renungkan. Bahkan para biku, ya, itu setiap pagi itu dibaca perenungan-perenungan ini. Untuk mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa yang namanya ketidaklengahan, yang namanya semangat untuk berlatih, untuk belajar itu harus setiap saat ada. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang meditasi, ada namanya pancaniwarana, 5 rintangan batin. Di situ ada poin yang namanya tinamida, kemalasan dan kelambanan. Setiap saat yang namanya niwarana ini, rintangan ini datang bisa menghampiri kita. Nah, kalau istilahnya kondisinya baik-baik, ya, mungkin tidak akan ada masalah. Tetapi kalau dinamida kemalasan dan kelambanan ini sudah menguasai diri kita, sudah mencengkram diri kita, ya, kita bahkan untuk bisa bangun dari tempat tidur saja, itu terkadang sulit. Dan ini kita mengalami.
Hanya satu-satunya hal yang bisa membantu diri kita ya diri kita sendiri. Dengan cara apa? Itu tadi. Bagaimana agar supaya energi, semangat itu terus bangkit dalam diri kita. Oleh karena dengan cara ini yang akan menjadikan kita mampu melawan pengaruh-pengaruh dari kemalasan dan kelambanan itu sendiri. Yang namanya rintangan itu bisa datang dari berbagai macam bentuk cara. Oleh karena dibutuhkan perenungan-perenungan, poin-poin yang mampu membangkitkan satu motivasi di dalam latihan. Terlepas daripada seberapapun kecil daripada hasil praktik itu kita butuhkan. Karena sebuah praktik akan memberikan satu hasil yang maksimal atau tidak ditentukan oleh proses daripada praktik itu sendiri. Kebanyakan kita hanya berharap saya maju, saya berkembang. Tetapi pernahkah kita bertanya proses yang kita lakukan itu sudah mendukung atau tidak untuk sebuah perkembangan atau kemajuan itu sendiri? Ini juga satu hal yang penting. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tiada hentinya kita harus mengingatkan diri kita masing-masing bagaimana caranya agar kita mampu memiliki latihan secara rutin. Dibuat sebagai bentuk daripada kontinuitas dalam hidup keseharian kita. Sebagai satu bagian daripada rutinitas kita. Sama seperti ibarat kita makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Praktik meditasi juga seperti itu. Walaupun terkadang ada bolongnya, walaupun terkadang ada absennya. Tetapi kita juga tidak bisa membiarkan itu berlarut-larut. Sehingga pada akhirnya kita sulit untuk bisa maju. Karena kalau suatu praktik itu ditinggalkan, semakin lama dia ditinggalkan, semakin lama dia dibiarkan. Terkadang kita untuk bisa memulai lagi sulit. Ada orang yang meditasi itu hanya pada saat ada retreat saja. Kalau retreat, wah intensif. Pagi, siang, sore bisa duduk berjam-jam. Setelah pulang dari retreat, enggak pernah meditasi lagi. Ya akan stuck sampai di situ saja. Dengan berbagai macam alasan kesibukan kita. Ya, konsekuensinya adalah ketika kita mau meditasi lagi, yang kita dapatkan hanya tahapan-tahapan itu saja, berulang-ulang. Mulai lagi. Untuk bisa artinya pada posisi kemajuan yang pesat sulit kita bisa peroleh. Sedangkan waktu, usia itu terus bertambah. Kita tidak bisa juga artinya kembali ke masa lalu kita untuk bisa artinya seperti semuda 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Ataupun kemampuan fisik kita semakin lemah
Untuk bisa duduk lama itu sudah tidak bisa misalnya. Ya, duduk 10 menit, 15 menit sudah kesemutan, lutut sudah sakit, pinggang sudah sakit. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Ya waktu itu berjalan terus, usia itu terus memakan kita. Ya, ya. Demikian pula penyakit ya, setiap saat bisa datang. Ini yang tidak bisa kita pungkiri dan terjadi kepada siapapun dia. Tidak terikat pada status. Mau jadi umat awam, mau jadi biku juga sama. Mau siapapun kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, penting untuk kita mampu memotivasi diri, penting untuk membangkitkan satu semangat di dalam praktik itu sendiri sehingga kita terus bisa